Bertemu kembali dalam SLM Saat Teduh 5 Menit. Hari ini kita akan sama-sama saat teduh dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Tema yang saya angkat hari ini tentang mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan. Saya akan membacakan Mazmur 63 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan. Bagaimana cara kita untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan? Cara kita untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan adalah yang pertama, mencari Allah, sang sumber kekuatan. Kita lihat di ayat 2. Di sana dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pemazmur yaitu Daud sendiri, ketika dia mengalami tantangan dalam kehidupannya, dia mencari Allah sang sumber kekuatan. Di sana dikatakan, aku mencari Engkau. Perhatikan E-nya huruf besar, mengacu kepada Allah, Elohim Israel. Allah yang menyertainya, Allah sang sumber kekuatannya. Jadi Daud, sang pemazmur, tidak mencari yang lain, tidak mencari pertolongan kekuatan dari manapun, tetapi dia mencari Tuhan Allahnya. Sudahkah kita juga mencari Allah ketika kita ada dalam masalah pergumulan, tantangan, dan persoalan seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Mari kita sama-sama belajar bahwa saat ada tantangan persoalan hidup kita, mari kita mencari Allah sang sumber kekuatan, bukan yang lain. Yang kedua, cara kita untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan adalah mengingat karya Allah di masa lampau. Ayat 7 dikatakan, apabila aku ingat kepadamu, mu-nya huruf besar, di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jadi pemazmur, ketika dalam masalah pergumulan tantangan yang dihadapi, kalau kita belajar sama-sama bagian ini di mana Daud sedang di padang gurun Yehuda, dia tempat tidurnya di sana dikatakan bukan di spring bed, bukan di tempat tidur yang empuk, mewah dan di istana, tetapi dia di padang gurun. Perhatikan ayat 1, dia di padang gurun Yehuda, tapi dia mengingat kepada Allah Tuhannya di tempat tidurnya. Merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Dia mengingat karya Allah di masa lampau. Tuhan yang sudah menyertai, menolong dia di masa lampau adalah Tuhan yang sama, yang menyertai dia saat dia berada dalam tantangan dan pergumulan yang dihadapi di padang gurun. Dia mengalami persoalan, dikejar-kejar oleh musuh, bahkan orang-orang di dekatnya mengecewakannya, berkhianat kepadanya. Dia menjadi buronan pada waktu itu, tetapi Daud mengingat karya Allah di masa lampau. Dulu dia seorang gembala, ketika ada binatang buas yang menyerang kawanan ternaknya, dia dengan sungguh-sungguh melawannya, tidak meninggalkan kawanan ternaknya pergi, tapi dia mempertahankan supaya hewan ternaknya itu aman. Allah melepaskannya dari singa dan beruang. Allah melepaskan Daud dari Goliat. Dan Allah yang sama juga akan menyertai, melepaskan dia di masa kesesakan yang dia alami. Yang pertama, kita belajar bahwa cara untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan, kita mencari Allah, sang sumber kekuatan. Yang kedua, kita mengingat karya Allah di masa lampau. Tetap tegar di masa sukar. Kita harus akui bahwa seringkali kehendak Tuhan itu sangat berat untuk dijalani. Tetapi apa yang berat bukan berarti tidak dapat dijalani. Selama Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam hidup tentu kita dapat
tidak dapat menghilangkan segala penderitaan. Kita selalu mengalami kesulitan. Dan ketika kita mengikut Tuhan, semua tantangan dan kesulitan itu tidak serta-merta hilang. Tuhan tidak menghilangkan musuh-musuh kita. Namun demikian, Tuhan tetap menjadi Tuhan yang membela anak-anaknya. Tuhan menjaga anak-anaknya. Di sanalah kita merasa aman yang sejati. Daud merasakan hal yang sama ketika ada pergumulan masalah tantangan yang dihadapi. Dia mencari Allah, sang sumber kekuatan. Dia merenungkan karya Allah di masa lampau. Itulah yang menjadi kekuatan Daud untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan. Kita belajar dua hal di saat teduh hari ini. Mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan. Caranya bagaimana? Kita mencari Allah sang sumber kekuatan. Yang kedua, cara untuk mampu bertahan di tengah tantangan kehidupan, kita mengingat karya Allah di masa lampau. Mari saudaraku, ketika kita ada masalah pergumulan tantangan yang kita hadapi, kita belajar dua hal ini. Mari kita mencari Allah sang sumber kekuatan. Mari kita mengingat karya Allah di masa lampau. Dia Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah Immanuel, yang selalu bersama-sama. Dia Yesus Kristus sang juru selamat, yang ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati.